Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudari Persekutuan Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam Mesbah Penyembahan Keluarga Jemaat GKI Diaspora Kota Raja Dalam, Jumat 6 Maret 2026. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini diambil dari Markus 14 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kepadamu atas pemeliharaan dan penjagaan Tuhan untuk kami anak-anak boleh melewati hari-hari kehidupan kami, dan secara khusus di hari ini Jumat 6 Maret 2026. Hanya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan saja kami boleh melewati hari ini, dari pagi, siang sampai pada petang dan malam hari ini. Di malam hari ini dalam kehidupan berjemaat Jemaat GKI Diaspora Kota Raja, kami ada dalam ibadah Mesbah Penyembahan Keluarga Jemaat GKI Diaspora Kota Raja, dan kami akan siap membaca firman kebenaran Allah yang akan kami baca dalam firman Tuhan Alkitab Perjanjian Baru, Markus pasal 14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Tuhan, Engkau mau menuntun kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada malam hari ini akan memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kami teristimewa dalam memasuki atau menjalani minggu-minggu sengsara yang sedang kami jalan dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan Markus pasal 14 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-19. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab orang itu, "Ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Demikian firman kebenaran Allah yang kita baca di malam hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sedang memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus pada saat ini, dan kita ada pada minggu sengsara yang ketiga. Langkah demi langkah kita mengikuti perjalanan Tuhan Yesus menuju salib. Bacaan kita di malam hari ini hendak membawa kita ke ruang perjamuan terakhir. Di sana bukan hanya roti dan anggur yang dibagikan. Di sana hati para murid diuji. Di sana pengkhianatan diumumkan. Markus 14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 yang baru saja kita baca mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Mereka tidak menunjuk orang lain, mereka tidak saling menuduh, tetapi satu demi satu berkata, "Bukan aku, ya Tuhan." Kalimat ini bukan sekedar pertanyaan, itu jeritan hati, itu introspeksi diri. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, suasana duka cita dan kegoncangan firman Tuhan mengatakan mereka mulai berduka cita. Artinya hati mereka terguncang. Mengapa? Karena pengkhianatan itu tidak datang dari luar. Bukan datang dari orang Farisi. Bukan datang dari orang Romawi. Tetapi dari dalam lingkaran 12 murid. Tuhan Yesus menjawab, "Seorang di antara kamu yang akan makan bersama-sama dengan aku."
Makan bersama dalam bahasa Yahudi adalah tanda persekutuan, persahabatan, dan kepercayaan. Jadi pengkhianatan ini bukan hanya tindakan, tetapi luka relasi. Pertanyaan yang menyelamatkan, bukan aku, ya Tuhan. Yang menarik, semua murid bertanya tentang dirinya sendiri. Mereka tidak berkata, pasti Yudas, pasti Petrus, atau pasti si Anu. Tetapi mereka bertanya, apakah aku? Bapak Ibu, saudara-saudari, di Minggu Sengsara ini, pertanyaan yang paling penting bukan siapa yang salah, siapa yang berdosa, tetapi bagaimana dengan aku atau saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti atau berjumpa dalam mesbah penyembahan keluarga Jemaat GKI Diaspora Kota Raya di malam hari ini, mari kita merenung bersama. Apakah aku pernah mengkhianati Tuhan dalam sikap dan tindakan? Bukan dengan menjual dia dengan 30 keping perak, tetapi dengan mengabaikan persekutuan, mengabaikan doa, tidak setia dalam ibadah, mengutamakan kepentingan pribadi, diam ketika melihat ketidakadilan. Kadang pengkhianatan bukan dalam kata, tetapi juga kompromi. Apakah aku masih setia kepada Tuhan, berjalan menuju salib? Mengikuti Yesus itu indah ketika ia membuat mujizat. Tetapi ketika jalannya adalah jalan sengsara, apakah kita tetap setia? Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita, mengikuti Yesus berarti siap memikul salib, bukan hanya menikmati berkat. Introspeksi lebih penting dari menyalahkan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sering lebih mudah menunjuk orang lain, tetapi murid-murid memberi teladan. Mereka memeriksa diri sendiri. Kalau keluarga retak, jangan langsung bertanya siapa salah, tetapi apakah aku sudah menjadi berkat? Apakah yang dapat kita ambil dari pembacaan ini di dalam refleksi minggu ketiga di malam hari ini? Saudara-saudari, meja perjamuan itu adalah tempat terang menyinari hati kita. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, tetapi ia tetap membasuh kaki murid-muridnya. Itulah kasih yang tidak berhenti sekalipun dikhianati. Pertanyaannya, ketika Tuhan tetap mengasihi kita, apakah kita mau bertobat? Di minggu sengsara ketiga yang kita jalani ini, mari kita tidak hanya mengenang penderitaan Yesus, tapi mari kita merendahkan diri, mengaku kelemahan, memohon pengampunan, mempertahankan komitmen dengan jujur dan berkata dalam doa dan perbuatan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk berani bertanya, bukan aku ya Tuhan, dan sekaligus memberi kekuatan untuk hidup setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, dan juga sekali hamba-Mu refleksikan di malam hari ini. Kiranya lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau akan mengkuduskan firman-Mu untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, tapi secara khusus dalam menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang sedang kami jalani. Kiranya firman itu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, untuk kami terus setia dalam menopang akan pekerjaan Tuhan. Ampuni kami, dan Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur di malam hari ini. Amin. Demikianlah ibadah dan firman Tuhan yang telah kita ikuti di malam hari ini. Kiranya
firman Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan untuk Bapak Ibu dan kita semua dalam kehidupan yang kita jalani, baik sebagai pribadi, keluarga, atau dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Tuhan memberkati. Amin.